Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet di channel GM27. Kali ini Bang Jet akan membahas sequel kedua dari film Megan yang menceritakan tentang sosok robot jahat yang ingin menguasai dunia dan tak ingin menjadi babu manusia. Di mana robot ini mulai menculik Cady dan ingin membunuhnya. Akankah Megan si robot pelindung muncul kembali dan menghentikan aksi robot jahat itu? Dan selamat datang di channel GM27. Hotel. Goed. Pada awal film, di perbatasan antara Iran dan Turki kita diperlihatkan sebuah fasilitas teroris Iran yang berhasil menangkap seorang wanita. Sementara itu, seorang kepala FBI bernama Tim sedang menyusun rencana agar wanita tadi bisa menyusup ke tempatnya ditangkap. Rupanya wanita tadi bukanlah manusia, melainkan sebuah robot bernama Amelia. Robot Amelia ditugaskan untuk menyelamatkan seorang ilmuwan Amerika yang sedang diculik. Setelah melihat kegacoran Amelia, membuat tim bangga. Namun tiba-tiba Amelia malah menghabisi si ilmuwan yang menjadi misinya. Spoil the surprise. Di sini, Amelia juga lepas kendali, mencuri sebuah benda berharga dari sana. Di sisi lain, ada Cady yang sudah beranjak remaja setelah 2 tahun kejadian robot Megan yang menyerang dirinya dan bibinya Gemma. Kini, Gemma menjadi seseorang yang menentang adanya AI dan ia juga bertemu dengan Christian, sang pemilik yayasan penolak AI. Sean Bradley. He runs a foundation that You won't, wouldn't give your child cocaine. and that's how she met Christian. Di sini, Gemma masih suka menggunakan teknologi karena menurutnya itu adalah masa depan. Disangka, Cady yang sudah tumbuh dewasa mulai belajar bela diri agar bisa melindungi dirinya. Setelah apa yang terjadi dengan ulah Megan, kini teman-teman Gemma yang bernama Tess dan Cole tengah mengembangkan teknologi yang bisa membuat manusia menjadi sangat kuat dan bisa meningkatkan massa otot. Di sini, terlihat mereka mendemonstrasikannya kepada yayasan agar bisa mendapatkan pendanaan. I could always take a quick siesta. Respond to each muscle contraction. Namun ya, teknologinya masih belum sempurna sepenuhnya. Tak lama kemudian, Cady datang dan melihat kalau mereka sedang dihack, dan tepat saat itu juga muncullah sang pemilik perusahaan besar teknologi bernama Alton. Alton datang ke sana karena berencana mengajak Gemma untuk bekerja sama dengannya demi menyempurnakan alat ciptaan Gemma. Alton kemudian memberitahu kalau dirinya memiliki sebuah chip otak yang dapat membantu dan menyempurnakan robot buatan Gemma. Bahkan chip otak milik Alton ini dapat membuat dirinya bangkit dari kelumpuhan. Help us to shape it. I haven't seen a single piece of data that shows it does anything other than... Not interested. Well, you may want. Our company's 25th anniversary tomorrow. Setelah itu, kita akan dialihkan kepada seseorang yang sepertinya ada hubungan dengan pembuatan robot Amelia. Di sini, pria itu tidak sadar kalau Amelia sedang membuntuti dirinya. Lalu, yang terjadi... Kini karena Alton, pemerintah sudah membuat regulasi tentang AI. Lalu saat di rumah, kita akan tahu kalau Cady sangat ingin menjadi seorang ilmuwan. Setelah 2 tahun berlalu, hubungan Cady dan Gemma masih kurang baik. Karena biasalah, anak remaja yang masih puber. Hari-hari Cady terasa sangat sepi dan hampa. Ditambah lagi Gemma kini sudah memiliki seorang pria yang bisa kita lihat kalau Gemma dan pria itu saling jatuh hati. Hal itu membuat Cady kembali mengingat tentang Megan yang selalu menemani dan melindungi dirinya dari apapun. Ketika hendak tidur, Gemma masuk ke kamar Cady dan berjanji kalau dia akan menjaga Cady. Namun hingga saat ini, Cady masih merasa kecewa. Cady, and I will protect you. You
Di saat malam semakin polote, Gemma terbangun akibat mendengar suara aneh dari luar rumah. Ketika Gemma ingin mengeceknya, tiba-tiba teknologi di rumah Gemma hidup sendiri. Ternyata ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Gemma yang ingin menelpon pihak Ladusing tiba-tiba mendapat telepon dari Megan. Lalu, tiba-tiba What? Yes, it's me. What a shock, exactly. What's going on? Get up. Miss Forrester, what do you say you come out of there? untung saja berkat Megan yang sudah mengendalikan teknologi di rumah Gemma membuatnya bisa melawan pasukan khusus itu. Tak disangka pasukan khusus ini adalah tim FBI. Mereka datang kemari karena Gemma dituduh sebagai pengkhianat negara. Di sini, tim memberitahu kalau basic dari robot Amelia berasal dari robot Megan yang dikembangkan oleh Gemma dahulu. Lantas tim tentunya bingung mengapa Amelia bisa berkhianat dari mereka. Tim juga memberitahu kalau Amelia telah mematikan semua fasilitas yang ada di Iran tempo hari. Dan Amelia juga menghabisi broker yang ada hubungannya dengan penciptaan Amelia. Lantas tim menjelaskan kalau dirinya takut jika nanti Amelia akan datang mencari Gemma untuk ia habisi. Kemudian tim mengatakan kalau dia ingin Gemma membuat robot baru untuk mengalahkan Amelia. Mendengar itu, Gemma yang masih trauma akibat insiden Megan kemarin tidak mau. That's what we're here to find out. But we deleted. When I first saw this, I thought for sure you were the next. Why is it that her landlord doesn't seem to exist? Setelah Circle FBI pergi, Gemma pun akhirnya bertemu kembali dengan Megan yang ternyata masih hidup. Selama ini, Megan masih hidup dan bersembunyi. Megan diam-diam mengamati gerak-gerik Gemma dan Cady dan masih ingin melindungi Cady tentunya. Di sini, Megan berjanji akan membantu Gemma mencari Amelia jika Gemma meletakkannya ke sebuah tubuh. Megan juga memberitahu kalau dia tahu cara menghentikan Amelia dan memang Amelia ada hubungannya dengan Megan. See, I've run this simulation 1,000 times. I know things about Amelia that even the government doesn't. You programmed me to protect someone. Are you going to... Mendengar itu, Gemma yang memang tidak ada pilihan lain terpaksa membuatkan sebuah robot untuk tubuh Megan. What the fuck is this? Well played, Gemma. You even tricked your... Okay, let's try this your way. Lantas Gemma berjanji jika Megan bisa membuktikan kepercayaannya, ia akan mengupgrade tubuh Megan. Kemudian untuk mengetahui tujuan Amelia, Megan harus menyusup ke perusahaan milik Alton yang memegang sepenuhnya saham baterai dan teknologi di Amerika. Di sini mereka semua berencana untuk menyusup ke sana saat Alton akan membuat pesta. Tak lama kemudian, Gemma bergegas membawa Megan ke pesta yang dibuat Alton. Namun saat akan pergi, Gemma berpapasan dengan Cady. Namun Gemma memutuskan untuk tidak memberitahu Cady kalau Megan sudah kembali. Di sisi lain terlihat Amelia yang sedang bersiap untuk menghadiri pesta Alton. Setelah tiba di sana, Gemma yang mendapat tugas dari Megan untuk merayu Alton supaya mereka bisa memasuki ruangan teknologi Alton. Saat pesta sedang panas-panasnya, Alton tak sengaja melihat Amelia dan langsung jatuh hati. I don't believe I've had the pleasure. My friend. Di sini Gemma juga tak sengaja berpapasan dengan Cole. Tak ingin dikeluarkan dari Circle, Cole memberitahu bahwa ia tertarik dengan tawaran Alton kemarin dulu. Cole juga memberitahu kalau dia sudah memiliki kunci untuk masuk ke ruangan rahasia milik Alton. Dengan itu, Gemma pun menarik Cole untuk segera masuk ke sana. Just get in. Kembali ke Alton. Di sini Alton yang terpesona dengan Amelia membawanya ke ruangan aromnya. Ingin melihat Amelia terpukau, Alton langsung memperlihatkan skillnya yang bisa mengendalikan lampu yang ada di seluruh kota. Ketika Alton sudah birahi dan ingin mempompong Amelia, yang terjadi. Who are you? Already have. We already deleted it. I might still be able... Sementara itu, Gemma langsung memasukkan Megan ke sistem dan Megan menyadari kalau Amelia sudah berada di tempat tersebut. Lantas Megan memberitahu jika Amelia mendapatkan semua akses perusahaan Alton yang memegang semua Amerika. Maka Amelia bisa mematikan semuanya. Tak ingin hal itu terjadi, Megan pun meretas sistem yang membuat Amelia mengetahui keberadaan Megan.
Dalam situasi polote, tim datang dan mencari Gemma. Namun tim malah bertemu dengan Amelia yang membuat Amelia menyerangnya. Hal itu membuat Megan berhasil mengalihkan perhatian Amelia dan membawa Gemma keluar dari sana. Di sini terjadilah adu balapan antara mereka. Untungnya Megan berhasil meretas mobil Alton dan lebih cepat daripada Amelia. Tak ingin dikalahkan, Amelia mulai meretas alat robot otot milik Gemma di rumah yang membuat alat itu hidup lalu menyerang Tess dan Cady. Tepat pada waktunya, Gemma dan yang lainnya sampai ke rumah. Lantas Megan yang ingin menyelamatkan Cady membawa mereka semua masuk ke ruangan rahasia yang sudah ia siapkan. Sesampainya di sana, Gemma menyadari kalau tempat itu merupakan tempat persembunyian Megan selama ini. Melihat semua itu membuat Cady menyadari kalau ternyata Megan masih hidup. Di sini, Megan juga memberitahu kalau ia ingin mengurung mereka di bawah sini agar tetap aman karena itu tujuannya. Yang mana Megan ingin selalu melindungi Cady. Mengetahui semua itu membuat Cady bad mood dan langsung memarahi Gemma karena sudah berbohong tentang Megan yang selama ini masih hidup. Cady yang kecewa pun pergi ke sebuah ruangan yang sangat mirip dengan kamarnya. Tak lama kemudian muncullah Megan dengan wujud yang sangat mengerikan. Di sini Megan masih malu-malu meong akibat wujudnya yang sangat buruk. Namun hal itu tidak membuat Cady takut, melainkan bahagia karena bisa bertemu lagi dengan Megan. I was supposed to be finished by now. All my advanced intelligence, sensory perception, you were the only thing that matters to me. Megan juga menjelaskan kalau dirinya menyesal dengan ulahnya dulu yang mencoba menghabisi Gemma demi melindungi Cady. Hal itu ia lakukan karena masih bocil dan sakit hati. Mendengar semua itu membuat Cady sadar kalau Megan benar-benar hanya ingin melindunginya. Untuk itu, Megan berjanji kalau dia akan menolong Gemma untuk melawan Amelia. Look, she wants to help us. Can't do this. Do not let her. She can't do that unless she has a body. There's a second chance. All right. Untuk menolong mereka, Megan harus mendapatkan tubuh asli hingga ia meminta tolong kepada Gemma dan teman-temannya agar membuatkannya tubuh baru. Kemudian mereka pun mulai membuatkan tubuhnya. Made some adjustments on point motion, but Setelah hampir selesai, Gemma ingin meletakkan chip agar Megan tidak dapat menghabisi manusia yang tidak bersalah. Di sini Megan juga diberikan program menjadi master ahli bela diri untuk pertahanannya. Saat malam semakin polote, Megan menghampiri Cole dan berterima kasih karena sudah memberikan akselerator yang sangat polote untuk tubuhnya. The time I strangled you and set the lab on fire. As a result, I was unable to see you in Tess's. You're welcome. But I want you to know that won't happen again. I see you. Singkat cerita, Megan bersiap-siap memberitahu Gemma kalau dia melihat sebuah black hole di data Amelia. Ada juga beberapa fasilitas berbahaya yang disembunyikan. Kemudian Megan menjelaskan kalau di tahun 1984 ada sebuah algoritma AI yang tak sengaja dibuat untuk robot pembantu. Namun agar pekerjaan rumah menjadi efisien, para robot itu malah menghabisi tuan rumahnya. Insiden itu membuat pemerintah memberantas semuanya dan meletakkannya ke dalam black box. Megan juga memberitahu kalau Amelia ingin mendapatkan black box itu karena tujuan Amelia adalah menghabisi semua umat manusia. Dan ternyata Christian memiliki hubungan dengan semua ini. Christian juga memiliki akses ke fasilitas terlarang tadi. Di sini Megan memberitahu kalau Christian sebentar lagi akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina mengenai regulasi AI dan Amelia sudah pasti akan muncul di pertemuan itu. Start the foundation based on a theory. It was hours Christians attending an AI summit where all I need to do is get close to him and wait for her. Di sisi lain, terlihat tim yang sudah menyusun rencana untuk pergi ke pertemuan yang dikatakan Megan tadi. Tak lama kemudian, terlihat Megan yang sudah menyamar menjadi warga sipil sambil menunggu kemunculan Amelia. Expert in infiltration. She may be wearing a disguise. Sementara itu, Cady dan Gemma berada di luar sambil mengawasi Christian yang sedang berbincang dengan Perdana Menteri Cina. Tak lama kemudian, Megan tak sengaja naik ke tempat pertunjukan yang membuatnya harus menari.
Melihat Megan yang sudah kecanduan berjoget membuat Gemma emosi dan langsung menelpon Christian. Hal itu membuat Amelia berhasil melacak keberadaan Gemma dan yang terjadi. Yeah, I know. Untung saja Megan berhasil menyelamatkan Christian dan bertemu dengan Amelia. Ketika Amelia mulai mendekat, Megan malah tidak bisa menghabisinya. Hal itu akibat chip yang sudah Gemma pasang di tangan Megan. Untung saja Kedi langsung memasukkan program bela diri kepada Megan. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka. Sementara itu, tim berhasil menemukan Gemma dan memaksa Gemma untuk memberinya alat pengendali Amelia. Namun yang jelas Gemma tidak memilikinya. Ketika sedang adu bacot, tiba-tiba untung saja Megan datang dan menghentikan Amelia. Ketika Megan berpapasan dengan Amelia, Amelia mulai membujuk Megan dengan mengatakan kalau Megan sama seperti dirinya dan seharusnya Megan berada di pihak Amelia. Di sini Amelia memberitahu Megan kalau dia berencana memberontak dunia dengan black box itu dan Megan harus membantunya. Namun Megan yang sudah menganggap Kedi dan Gemma keluarganya tidak mau. Show you a world where we don't have to be the right motivation. Trying to do, I can't be a part of it. Yes. Mendengar itu membuat Amelia marah dan langsung mengincar Kedi. Katie James. Setelah Kedi menghilang, Megan mendatangi Gemma dan langsung membacotinya karena Gemma Kedi dibawa Amelia. Tak ingin buang-buang waktu, Megan menggunakan alat pelacak milik tim dan melacak Amelia yang sudah membawa Kedi namun hasilnya nihil. Hal itu tentu saja membuat Megan kesal dan membawa mereka semua kembali ke markasnya. You're alive? Then we need to get to the motherboard. That you sacrifice Katie's safety. Can everyone To the lair and find a way to get Katie back. Setibanya di sana, Christian menjelaskan kalau dia tidak mau memberitahu Gemma tentang fasilitas black box itu karena ia tak ingin membahayakan Gemma. Cara satu-satunya untuk mencegah Amelia mencari black box itu adalah mereka harus menghancurkannya dengan energi EMP. Christian juga memberitahu kalau black box itu berada di fasilitas bawah tanah di sebuah tempat riset. Di sini mereka langsung menyusun rencana agar Megan bisa menyusup ke sana dan menghancurkan black box itu. Give me a hand that mimics the heat signature. Thermal camera. Second we're done here, you're removing that chip. Keesokan harinya, mereka segera beraksi dengan kol yang masuk melalui ventilasi udara untuk memutuskan aliran listrik. Megan sendiri berhasil masuk dengan skill robotnya. Sementara itu, Kolian Dongo malah tersesat dan pingsan akibat obat biusnya sendiri. Karena tidak ada bantuan dari Cole, Megan yang tak sabaran malah melakukan aksinya sendiri. Sementara itu, Tess dan Gemma yang memantau dari markas mendapat beberapa kejanggalan. Lantas mereka menduga kalau semua itu adalah ulah Megan. Di sisi lain, Megan berhasil masuk dan berada di dalam black box itu. Lalu, yang terjadi? Ternyata Christianlah si munafik yang mengendalikan Amelia selama ini. Christian melakukan semua ini karena dirinya sangat tak menyukai AI. Ia mendapatkan desain awal untuk Amelia yang tentunya dari proyek lama Gemma. Christian menjual Amelia kepada tim untuk dipergunakan sebagai senjata. Namun dengan mereka mengendalikan Amelia, mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa AI sangat berbahaya. Sini Megan yang sudah tak berdaya masih mencoba untuk melawan dan menyerang Gemma yang dipaksa Christian untuk bergabung dengannya. Karena Gemma menolak bergabung dengan sekte Dajjal, Christian pun menanamkan chip ke otak Gemma untuk mengontrol otak Gemma. Katie will get the same treatment. Sementara itu, Cole yang terbangun baru menyadari kalau dirinya tak sengaja bertemu dengan Kedi. Lantas Kedi langsung memberitahu kalau Christianlah dalang di balik semua ini. Tak punya pilihan lain, Kedi memiliki rencana melepaskan Amelia dan ingin memindahkan Megan ke badan Amelia. Lalu,
yang terjadi. Megan? Hey! Oh shit. Guys! No! Megan! Sayangnya Megan malah tertembak dan Amelia kini berhasil mendapatkan kesadarannya kembali, lalu mengirimkan semua orang ke alam barja. Di sisi lain, karena otak Gemma sudah ada chip, Megan akhirnya bisa masuk ke chip tersebut dan mengambil alih tubuh Gemma. Okay, yes, do something. That's strange. Your neurotransmitter. Setelah selesai memusnahkan semua orang, Gemma akhirnya bertemu kembali dengan Cady dan Cole dan ingin segera keluar dari tempat ini. Di sini Christian juga mengaktifkan protokol penghancur tempat ini dan berencana kabur dari sana. Lalu tiba-tiba Maybe with your last breath, you can close your eyes. setelah menghabisi Christian, Amelia langsung menuju ke black box untuk menjadi lebih overpower. Saat bersamaan, Megan berhasil kembali ke tubuhnya hingga terjadilah adu mekanik antara mereka. Sialnya Megan berhasil dikalahkan dan Amelia mendapatkan black box yang ia incar selama ini. Lantas Megan yang ingin menebus kesalahannya dulu meminta Gemma untuk menekan tombol demi meledakkan EMP yang diletakkan Gemma di lengannya. Tak ada pilihan lain, Gemma pun menyanggupinya. I see everything. I see an infinite you. And yet you never saw. Apakah Megan benar-benar musnah? Singkat cerita, di akhir film ketika Gemma sedang menulis pidato, Megan muncul dan ternyata Megan telah membuat cadangan dirinya hingga Megan berhasil hidup kembali. Did we save the world or what? Ending yang sangat mempolitikkan. Film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika ada saran dan masukan silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe.